ketinggian 3000 541 jam 6 kurang 20. Video ini adalah video part 3 atau part terakhir. Yang belum nonton part 1 dan 2 ditonton dulu ya guys. Mataku terbuka dengan alam manja menyapa, memberi kenyamanan jiwa. Hewan dan tumbuhan saling bercengkrama, seakan-akan bertanya lalu jawab, lepas dan damai. Ya, pagi ini kami terbangun dengan semangat baru. Kondisi fisik pun terasa sudah mulai bugar selepas perjalanan kemarin yang melelahkan. Seharusnya hari ini kami melakukan summit ke puncak Gunung Slamet seperti yang sudah direncanakan ketika di base camp. Akan tetapi, rencana sekedar rencana, sama halnya hutang. Ketika waktunya bayar, malah pura-pura lupa. Kok malah ngomongin hutang? Hehehe. Tidak jauh dari tenda dengan jalur menurun dan agak sedikit curam, terdapat sumber air yang bisa diambil untuk mengisi botol-botol air yang sudah kosong. Ada 3 filosofi air. Yang pertama, air selalu mengalir dari mata turun ke hati. Maksudnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, air selalu mengisi hati-hati yang kosong. Maksudnya ruang-ruang yang kosong. Yang ketiga, air selalu mengalir ke muara. Enggak sih, ada hangat kok. Hangat. Baunya enggak panas. Yang panas cuma hati. Awak dewe tahu bayangan besok. Dimasak oleh ini. Mai itu ya. Itu dihancurin kan pakai blender lah, kita kagak ada blender. Golek apa, Mas? Masak Mas iki. Hah? Masak. Arep masak sop iki, hawane yo adem ya tenang. Ngeteh dulu sebelum summit. Ngeteh dulu sebelum summit biar anget banget. Ayolah, tinggi. Yuk, sudah lengkap semua? Sudah. Teman-teman semua, sebelum kita summit, marilah kita berdoa agar kita selamat sampai puncak Gunung Slamet dan turun juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat. Jus. Jam menunjukkan pukul 4 subuh dan dari pos 5 tempat camp, kami mulai menyusuri jalan setapak menuju puncak. Kami harus berhati-hati melihat ke semua arah, ke arah depan, atas, bawah, kanan dan kiri.
maupun ke belakang sesekali. Ya, karena berjalan dalam keadaan trek yang masih gelap ini harus lebih konsentrasi dan selalu waspada setiap jengkal langkah yang dilewati. Seringkali para pendaki salah jalur yang membuatnya tersesat dikala melakukan trek dalam keadaan gelap ini. Karena kurangnya konsentrasi tidak selalu waspada saat berjalan mendaki. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar merendahkan angku. Ingat, mendaki gunung dengan tekad, bukan dengan nekat. Jam 5 baru nyampe pos 6 lewat dikit. Mau ke pos 7. Menuju pos 7. Habis pos 7 8 9 baru arah summit ke puncak. Tadi berangkat dari tenda jam 4 ya. Jam 4 dari tenda pos 5. Mantap, Gunung Slamet. Tuh. Sinar matahari udah mulai keluar tuh dari batas vegetasi awan. Vegetasi awan, iya. Gue suka kata-kata itu. Oke. Cuaca gimana, Bang Uma? Alhamdulillah ya Allah, terima Aman kasih. Cerah ya Allah. Ada bintang. Ada bintang, ada bulan. Nada kawan. Hari ini nggak hujan. Terpesona. Aku terpesona. Bulan yang orang ngono itu. Sesekali saya berpikir, kenapa sih saya senang naik gunung? Padahal kan udah capek, ngabisin duit pula. Kenapa nggak di rumah aja, nonton TV sambil makan mie pakai telurnya 2, terus pakai saus Indofood ekstra pedas. Kan enak, santai, rileks, nyaman sama kamu. Iya kamu. Sampai saat ini belum pernah ada jawaban pastinya. Kenapa saya senang naik gunung? Dan kenapa harus ke gunung? Kan ada pantai ataupun wahana-wahana wisata lainnya. Yang bisa saya jawab saat ini, ya, ini keinginan saya. Tidak ada kenapanya, dan hanya ingin saja. Yo, lanjut, masih dalam perjalanan Summit Attack ke puncak Gunung Slamet. Langit pun sudah berganti dari gelap menjadi terang. Lelah dan ngantuk pun berganti menjadi semangat. Itu semua karena yang tadi kanan kiri gelap tidak ada yang bisa dilihat, sekarang menjadi terang. Terlihat pemandangan yang indah. Ya, Indonesia. Banyak tempat mewah dengan nuansa alam yang terlalu sayang jika tidak dieksplorasi dan dinikmati. Contohnya Gunung Slamet ini hanyalah segelintir kemewahan nuansa alam yang saat ini sedang saya nikmati. Selain itu, tegur sapa antar pendaki juga hal yang saya suka ketika mendaki gunung. Tak jarang kami sering menyapa, tersenyum, sedikit-sedikit memberi semangat dan saling menyemangati. Menuju atap Jawa Tengah. Kelihatan gua nggak, Bapak? Kelihatan. Pos 9. Woi. Bawalah turun pacarmu tuh, woi. Oh, sampah. Kalau lihat gua. Tuh belakang Gunung Sindoro sama Sumbing. Ini di pos 9 namanya Lawangan ya. Lawangan pos 9. Dari sini ke puncak lumayan lah, ada setengah jam. Puncaknya tuh, puncaknya lihat. Ya dulu tergantung gimana cara Pelawangan menuju puncak. Selepas batas vegetasi, trek kali ini berisi batu kerikil, reruntuhan pasir yang mudah gugur. Jadi, harus berhati-hati.
Perhatikan pijakan, pilih penopang yang kuat agar tidak terperosok ke bawah. Jalur ini kurang lebih memiliki sudut kemiringan sekitar 45 derajat dengan trek menanjak terus tanpa ampun. Walaupun demikian, pemandangan yang disajikan sangatlah indah, membuat semangat ingin cepat-cepat sampai puncak. Karena setiap puncak gunung dapat dijangkau jika kamu terus mendaki. Gunung membuatku yakin bahwa keindahan itu harus diperjuangkan, bukan hanya diimpikan. Sama halnya kalau kamu udah sayang, cinta, ya perjuangkan, utarakan, jangan sampai diambil orang. Mendaki gunung bukan sebatas berpetualang ke alam bebas saja, melainkan lebih dari itu. Mendaki gunung dapat membuat seseorang mengetahui seberapakah batas dirinya. Seperti quotes berikut, jika masalahmu tidak ada jalan keluar, maka kamu yang harus keluar jalan-jalan. Mantap, Bang Gema. First time. Oke. Berapa lama lagi? Hah? Berapa lama lagi? Bentar lagi ya. Bentar lagi, 10 menitan mungkin. Cie Clara sama Ubit. Cie. Alhamdulillah. Mantap, Bang Gema. Alhamdulillah. Yo, atap Jawa Tengah. Ya, udah sampai atap jalan. Gimana? Anak bawang? Boleh lah. Atap Jawa Tengah. Salah. Atap Jawa Tengah. Foto juga tangan belum? Udah. Tadi. Udah. Kawahnya. Alhamdulillah sampai puncak. Bambangan jalur Bambangan. Curam banget. Gak jadi dia. Takut ya kamu ya? Fer, dan Fer. Deh. Trauma sana. Trauma opo? Si bocah. Apa sih dia? Ora danta. Ora danta. Apa sih dia? Danta Fer pasangan tuh. Kita selamat nyampe selamat. Fer. Alhamdulillah Gak usah selamat. biar Nyampe Ferry. selamat. Biar dia. Alhamdulillah. Coba. Woi, mantap. Kebalik bodoh. Ini dulu nih. Oh iya. Nah sekarang kita mau ke puncak yang via jalur Guci Tegal. Puncaknya lumayan jalan ke sana noh. Tuh. Lihat tuh jalurnya. Nah ini nih. Ah tuh. Ada orang-orang kan tuh. Nah itu kita jalan lagi. Luar biasa. Jaraknya. Mantap. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi Jawa Tengah dan bisa disebut atap Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut. Saya bangga, akhirnya saya bisa sampai juga ke puncak ini. Aneh sih rasanya, kok bisa ya? Iya, bisa karena rasa suka saya dengan gunung yang membuat saya kuat melewati rintangan dari setiap jalur gunung ini. Ada perasaan tersendiri ketika saya bisa sampai puncak gunung, yaitu perasaan bahagia. Mungkin kalau digambarkan seperti mengutarakan suka atau cinta dengan seseorang dan orang itu menjawab dengan hal yang sama. Iya, hehe. Oh iya, tapi kebahagiaan sesungguhnya bukanlah puncak gunung,
melainkan istri dan anak saya. Karena hari ini, kemarin, dan seterusnya, aku akan selalu bahagia dan berterima kasih kepadamu. Kamu adalah sumber kebahagiaanku. Buat Ayang Lisna, ibu dari Jafran dan Gavata, dapat salam dari puncak Gunung Selamet. Kapan-kapan kita harus naik bareng. Nunggu anak-anak gede dulu. Oke. Ini keren nih kalau dilihat nih. Ih. Kenapa? Banyak tim SAR. Banyak tim SAR. Ya jadi kemarin malam sama tadi pagi di pos 3 itu ada kejadian 2 kali kesurupan. Cuman yang paling parah itu yang kejadian tadi pagi. Itu sampai pendaki itu nggak bisa melanjutkan naik lagi, cuman berhenti sampai di pos 3 karena kondisinya lumayan parah. Kalau yang semalam itu langsung cepat tertanganin dan udah bisa sehat, jadi bisa naik lagi ke puncak. Nah ini yang kejadian tadi pagi nggak bisa naik lagi karena kondisinya semakin ngedrop, akhirnya dibantu sama tim SAR buat dibawa turun. Nah, digendong posisinya. Banyak tim SAR di sini. Banyak tim SAR tuh. Gila.